Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kali ini kita akan membahas soal yang nggak kalah pentingnya ya, tentang komunikasi dalam kebidanan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang patologis, sekarang kita akan bahas tentang komunikasinya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Seorang perempuan usia 24 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan 12 minggu, datang ke praktik mandiri bidan, mengeluh muntah di pagi hari. Ibu mengatakan jika makan terasa mual. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 22. Konseling yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Konseling tentang pola tidur, B. Konseling tentang pola cairan, C. Konseling tentang pola makan, D. Konseling tentang pola istirahat, E. Konseling tentang pola seksual. Sudah tahu jawabannya? Ya, kunci jawabannya adalah B. Konseling tentang pola cairan, karena dia mengeluh mual muntah di pagi hari. Jadi jangan sampai mual muntah itu jangan sampai membuat dia dehidrasi. Referensinya silahkan buka buku asuhan kehamilan penerbit Nuha Medica. Oke, nomor 2. Seorang ibu usia 35 tahun memiliki 2 anak yang terkecil berumur 4 bulan. Datang ke bidan ingin ber-KB. Ibu masih menyusui, belum pernah haid. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil tekanan darah 110/70, nadi 86, suhu 36,4, pernapasan 22 kali per menit. Apakah langkah awal konseling yang harus disampaikan bidan sesuai kasus di atas? A. Menjelaskan manfaat KB, B. Bantu klien menentukan pilihan, C. Uraikan macam-macam alat KB, D. Tanyakan klien tentang informasi dirinya, E. Jelaskan macam-macam efek samping alat KB. Ya, kuncinya adalah C. Uraikan macam-macam alat KB. Referensinya silakan buka di buku Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, Jakarta 2002. Nomor 3. Seorang bidan memberikan konseling tentang alat kontrasepsi pada calon akseptor di sebuah pertemuan loka karya mini. Apakah jenis konseling KB yang diterapkan oleh bidan? A. Konseling KB awal atau pendahuluan, B. Konseling KB pemilihan cara, C. Konseling KB pemantapan, D. Konseling KB pengayoman, E. Konseling penutup. Jawabannya adalah A. Konseling KB awal atau pendahuluan. Referensinya silakan buka di buku asuhan kehamilan Yogyakarta, penerbit Nuha Medica. Nomor 4. Seorang ibu usia 23 tahun, postpartum hari keempat, datang ke bidan bersama suaminya dengan keluhan takut atau khawatir akan ketidakmampuan merawat bayinya dengan baik. Berdasarkan anamnesis saat ini, ibu merasa lebih mudah tersinggung. Apakah yang dilakukan bidan berdasarkan kasus tersebut? A. Mengungkapkan apa yang dirasakan, B. Mencari informasi tentang depresi, C. Olahraga dan nutrisi yang cukup, D. Memberikan support mental, E. Persiapan diri yang baik. Jawabannya adalah D. Memberikan support mental. Referensinya silahkan buka buku Ajar Pelayanan KB Rohima, Yogyakarta 2011. Nomor 5. Seorang ibu usia 26 tahun datang membawa bayinya ke posyandu dengan umur 21 hari. Ibu mengatakan bayinya belum pernah diimunisasi. Hasil pemeriksaan suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit. Konseling yang tepat untuk ibu tersebut adalah A. Konseling tentang jadwal imunisasi, B. Konseling tentang bahaya imunisasi, C. Konseling tentang manfaat imunisasi, D. Konseling tentang teknik pemberian ASI, E. Konseling tentang tempat pelayanan imunisasi. Jawabannya adalah C. Konseling tentang manfaat imunisasi. Referensinya masih sama ya dengan referensi soal nomor 4. Next, nomor 6. Seorang perempuan usia 45 tahun mendapat berita bahwa cucunya sudah lahir. Jenis kelamin perempuan, anus ada. Panjang badan 50 cm. Perempuan tersebut bertanya, berat badan cucu saya berapa? Bidan menjawab,
3.000 gram. Termasuk dalam komunikasi apakah percakapan di atas? A. Komunikasi intrapersonal. B. Komunikasi interpersonal. C. Komunikasi kelompok. D. Komunikasi terapeutik. E. Komunikasi massa. Jawabannya adalah B. Komunikasi interpersonal. Referensinya buka buku komunikasi dan konseling Jakarta Salemba Medika. Nomor 7. Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke klinik bersama pasangannya. Wanita tersebut cemas karena belum dikaruniai keturunan setelah menikah selama 3 tahun. Ibu mengatakan menstruasi teratur. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 84, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Konseling yang tepat untuk pasangan tersebut adalah A. KIE tentang infertilitas. B. KIE tentang reproduksi sehat. C. KIE tentang pemeriksaan klinis. D. KIE tentang gangguan reproduksi. E. KIE tentang penundaan kehamilan. Ya, jawabannya adalah E. KIE tentang penundaan kehamilan. Ada yang jawaban lain? Dilihat ya, usia ibunya masih 19 tahun, sedangkan usia ideal untuk hamil dan melahirkan adalah usia 20-35 tahun. Jadi konseling yang tepat adalah KIE tentang penundaan kehamilan. Ya, ditunda 1 tahun dulu ya setidaknya. Referensinya silakan buka di buku Kesehatan Reproduksi Yogyakarta Fitramaya tahun 2009. Oke, next, nomor 8. Seorang bidan datang ke posyandu untuk melakukan konseling kepada calon peserta akseptor. Bidan duduk berhadapan dengan klien agar komunikasi berjalan efektif. Bidan duduk berhadapan dengan klien agar komunikasi berlangsung efektif. Bagaimanakah sikap bidan ketika konseling berlangsung? A. Berhadapan. B. Mempertahankan kontak mata. C. Membungkuk ke arah klien. D. Memperlihatkan sikap terbuka. E. Tetap rileks. Jawabannya adalah C. Membungkuk ke arah klien ya, agar menandakan bidannya antusias dengan cerita si klien atau cerita akseptor. Oke, referensinya ada di buku Komunikasi Terapeutik dalam Konseling Praktik Kebidanan tahun 2009. 9. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus umur 6 hari. Ibu mengatakan khawatir dengan keadaan anaknya karena bersalin ditolong oleh dukun. Hasil pemeriksaan suhu bayi 39 derajat Celcius dan tidak mau menyusu. Apakah faktor yang mempengaruhi kejadian di atas? A. Persepsi. B. Lingkungan. C. Pengetahuan. D. Sosial budaya. E. Peran dan hubungan. Ya, jawabannya adalah C. Pengetahuan. Referensinya di buku Komunikasi dan Konseling dalam Praktek Kebidanan Nuha Medika Yogyakarta tahun 2009. Nomor 10. Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke puskesmas, hamil 5 bulan anak pertama. Ibu mengeluh kram pada kaki. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 88, suhu 37, pernapasan 24. Konseling apakah yang diberikan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Mengajarkan ibu senam hamil. B. Mengajarkan ibu teknik relaksasi. C. Menganjurkan ibu berbaring ke arah kiri. D. Menganjurkan ibu mengatur posisi badan. E. Menganjurkan ibu untuk tidak mengangkat beban berat. Jawabannya adalah A. Mengajarkan ibu senam hamil. Referensinya di buku Asuhan Kehamilan Yogyakarta Nuha Medika tahun 2010. Ya, sudah selesai ya, 10 soal saja tentang komunikasi kebidanan. Gimana? Banyak yang terjebak? Ya, kadang-kadang kita melenakan ya materi ini, tapi sebenarnya materi ini sangat penting dan kita harus tahu di mana titik poin dan bagaimana kita harus menjawab sebuah soal. Oke, kalau ada yang kurang berkenan silahkan tuliskan di komentar. Kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan. Boleh inbox di Instagram juga.
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.